Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit akibat kista tulang, jalani observasi, lanjutan dikawal tim medis. Nikita Mirzani dilarikan ke salah satu rumah sakit ternama di Bintaro, Tangerang Selatan setelah mendapat rujukan dari RSUD Dr. Derajat, Prawira Negara, Serang, Banten. Boleh Mbak, keterangan sebentar Mbak. Sakitnya apa katanya? Kak, terapi kedua ini Kak. Oh, terus gimana Kak? Kondisinya sekarang gimana Kak? Kak, kondisi sekarang gimana? Allah mengingatkan kita agar jangan sampai memiliki sifat-sifat buruk yang pernah dipraktekkan oleh iblis. Hati-hati, diantaranya adalah sifat sombong dalam kehidupan. Maka Allah memberi pelajaran pada kita semua. Iblis itu, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada, nanti ditafsir di ayat lain, di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Asal iblis itu, dia bermula dari jin yang taat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu asalnya jin yang taat, tapi sayang dia melakukan penyimpangan yang besar. Dan dengan penyimpangan ini dia merasa sombong, tidak mau tobat dia. Ini persoalannya. Apa perasaan sombongnya? Dia merasa lebih baik dibandingkan dengan Adam sehingga tidak mau menaati perintah Allah. Jadi ingat baik-baik, iblis bukan hanya tidak mau sujud, karena ketika Allah minta sujud, nanti dijelaskan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 11-13. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud saat saya perintahkan? Jadi persoalannya bukan sujudnya, kata Allah, ini perintah saya. Kamu sujud tidak sujud pada Adam itu urusan kamu, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu tidak ikuti perintah saya? Apa kata iblis? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level, yang diciptakan lebih tinggi harus hormat pada yang lebih rendah. Dan disitulah persoalan terpentingnya. Kemudian Allah mengharamkan sifat sombong dan menjadikan orang sombong termasuk bagian dari bagian api neraka. Dari sini, fokus baik-baik. Allah memberikan pesan kepada kita, jangan sampai Anda bersikap dan bersifat seperti iblis, karena itu akan mengeluarkan Anda dari rahmat Allah seperti Allah mengeluarkan iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa bermuara ke dalam neraka. Dan yang ketiga, bagian terakhir, rakaat pertama tadi, ayat 43 sampai dengan ayat 44-nya, fokus baik-baik. Orang yang mengikuti tuntunan iblis akan dijanjikan oleh Allah memasuki neraka jahanam dengan 7 pintu utamanya. Dan setiap pintu itu sudah punya tanda-tanda. Nah, dan nanti dalam pengakuan iblis di ayat 40 sebelumnya, iblis berjanji akan menggoda seluruh anak cucu Adam supaya mau mengikuti godaan-godaannya dan sifat-sifat buruknya. Tapi ada satu golongan yang punya hijab yang tidak bisa ditembus oleh iblis. Di ayat ke-40-nya. Nah, hijab inilah yang kemudian disebut dengan benteng. Benteng inilah yang menjadi inti surahnya, disebut dengan surah Al-Hijr, surah benteng. Kalau Anda bisa mengamalkan amalan ini, maka akan jadi benteng Anda, perisai Anda dengan godaan iblis. Iblis tidak akan mampu menembus Anda. Bukan tidak menggoda, dia menggoda tapi tidak akan menembus Anda. Kuncinya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu hamba-hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitas ibadahnya. Karena itulah Allah meminta kita untuk berusaha ikhlas. Turun Quran surah ke-98 ayat yang kelima itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlis, berusaha untuk ikhlas. Kalau Anda sudah meraihnya, maka Allah anugerahkan pada Anda sifat ikhlas, berubah nama Anda dari mukhlis jadi mukhlas. Kalau sudah mukhlas, sulit bagi iblis untuk menembus Anda. Di antara ciri orang-orang yang berusaha untuk ikhlas nanti diteruskan di ayat ke-45, 46 sampai dengan 47-nya. Itulah yang akan mendapat hadiah dari Allah berupa surga terindah bagian dari orang takwa. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Sungguh sebagian orang takwa akan masuk ke taman surga. Silahkan masuk dengan perasaan yang damai dan tentram. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang yang berjuang dengan keikhlasan dalam ibadahnya, dan hebatnya orang ikhlas pertama kali adalah orang yang bisa menghilangkan sifat-sifat buruk dalam dirinya. Ayat 47-nya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami kemudian tanggalkan, ahli surga ini kami tanggalkan sifat-sifat buruk, dendam, cemburu, iri hati dalam jiwanya. Ikhwana, dan mereka bisa membangun persaudaraan di antara satu dengan yang lainnya. على حبيبك خير الخلق
Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit akibat kista tulang, jalani observasi, lanjutan dikawal tim medis. Nikita Mirzani dilarikan ke salah satu rumah sakit ternama di Bintaro, Tangerang Selatan setelah mendapat rujukan dari RSUD Dr. Derajat, Prawira Negara, Serang, Banten. Kabar ini dibenarkan dua sahabat Nikita Mirzani, yakni Fitri Salhuteru dan Pujiyanto Aji, kepada para jurnalis. Setrudito Mahendra mengeluhkan sakit di tulang belakangnya. Sensasi sakit di tulang belakang Nikita Mirzani menjalar ke pinggang, punggung hingga leher. Kini diagnosis terbaru menyebut ibu tiga anak itu mengidap kista tulang. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube-nya Intens Investigasi pada Kamis 22 Desember, Fitri Salhuteru mengklaim kista tulang butuh pengobatan detail jika tidak bisa berakibat fatal. Amit-amit ya, jangan sampai tidak bisa jalan, masih bisa. Tapi menurut keterangan dokter, kalau sampai tidak diobati dengan baik, kemungkinan bisa menimbulkan dia tidak bisa jalan. Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit akibat kista tulang, jalani observasi, lanjutan dikawal tim medis. Nikita Mirzani dilarikan ke salah satu rumah sakit ternama di Bintaro, Tangerang Selatan setelah mendapat rujukan dari RSUD Dr. Derajat, Prawira Negara, Serang, Banten. Kabar ini dibenarkan dua sahabat Nikita Mirzani, yakni Fitri Salhuteru dan Pujiyanto Aji, kepada para jurnalis. Setrudito Mahendra mengeluhkan sakit di tulang belakangnya. Sensasi sakit di tulang belakang Nikita Mirzani menjalar ke pinggang, punggung hingga leher. Kini diagnosis terbaru menyebut ibu tiga anak itu mengidap kista tulang. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube-nya Intens Investigasi pada Kamis 22 Desember, Fitri Salhuteru mengklaim kista tulang butuh pengobatan detail jika tidak bisa berakibat fatal. Amit-amit ya, jangan sampai tidak bisa jalan, masih bisa. Tapi menurut keterangan dokter, kalau sampai tidak diobati dengan baik, kemungkinan bisa menimbulkan dia tidak bisa jalan, ujarnya. Nikita Mirzani dilarikan ke rumah sakit akibat kista tulang, jalani observasi, lanjutan dikawal tim medis. Nikita Mirzani dilarikan ke salah satu rumah sakit ternama di Bintaro, Tangerang Selatan setelah mendapat rujukan dari RSUD Dr. Derajat, Prawira Negara, Serang, Banten. Kabar ini dibenarkan dua sahabat Nikita Mirzani, yakni Fitri Salhuteru dan Pujiyanto Aji, kepada para jurnalis. Setrudito Mahendra mengeluhkan sakit di tulang belakangnya. Sensasi sakit di tulang belakang Nikita Mirzani menjalar ke pinggang, punggung hingga leher. Kini diagnosis terbaru menyebut ibu tiga anak itu mengidap kista tulang. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube-nya Intens Investigasi pada Kamis 22 Desember, Fitri Salhuteru mengklaim kista tulang butuh pengobatan detail jika tidak bisa berakibat fatal. Amit-amit ya, jangan sampai tidak bisa jalan.